Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil islamiyah, tahiyatin thayyibah mubarakah, tahiyatu minal jannah, tahiyatu alil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlilillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasula ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga nikmat iman di dalam hati kita, sehingga pada kesempatan kali ini masih sempat mendengarkan ceramah singkat saya ini. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan konsep lain, minaz zulumati ilan nur au ila syiratim mustaqim. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke atas mimbar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke atas mimbar, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sampai 3 kali. Para sahabat pun heran dan bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ketika engkau hendak naik ke atas mimbar, tiba-tiba engkau mengucapkan amin, amin sampai 3 kali. Itu kenapa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tadi ketika aku hendak naik ke atas mimbar, malaikat Jibril datang mendatangiku. Ia berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, saya ingin berdoa,' kata malaikat Jibril. 'Saya ingin berdoa dan sudikah engkau untuk mengaminkannya?' Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, 'Baiklah, saya akan mengaminkannya.' Pertanyaannya, jika malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaminkannya, apa iya doa itu akan meleset? Apa iya doa itu akan mengantri dengan doa-doa yang lain? Apa doanya yang pertama? Amin yang pertama, malaikat Jibril berdoa, 'Ya Allah, laknat dan hinakanlah seseorang yang ketika semasa hidupnya masih memiliki kedua orang tua, lantas ia durhaka kepadanya. Laknat dan hinakanlah ia ya Allah.' Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah mengucapkan amin. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran dijelaskan, wala taqul lahu ma'ufin, dan janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Wala tanharhuma, dan janganlah membentaknya. Mengatakan saja tidak diperbolehkan, apalagi membentaknya. Wala taqul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Yang kedua, amin yang kedua, ketika itu malaikat Jibril lagi-lagi berdoa, 'Ya Allah, laknat dan hinakanlah seseorang yang ketika masuk bulan suci Ramadan, lantas ia tidak lebih baik daripada sebelumnya. Laknat dan hinakanlah ia ya Allah.' Maka para hadirin sekalian, masyarul muslimin rahimakumullah, jika masuk bulan suci Ramadan lantas kita tidak lebih baik daripada sebelumnya, sudah termasuk di dalam sini. Makanya ketika masuk bulan suci Ramadan, kita kuatkan iman kita, kita lebih perbaiki amal ibadah kita. Karena kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini ada banyak keutamaan dan kelebihan daripada bulan-bulan yang lainnya. Ketika itu
Nabi Musa alaihissalam pernah berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perbincangan itu Nabi Musa berkata, saking bahagianya, saking merasa yang paling tinggi, Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Allah, nanti apakah ada seseorang yang akan berbincang seperti ini, sepertiku antara aku dan engkau ya Allah?" Lantas Allah berkata, "Wahai Musa, jarak di antara kita, perbincangan kita ini masih ada 60.000 hijab di antara kita. Nanti akan ada umat di akhir zaman yang ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, lantas ia berpuasa di bulan suci Ramadan, maka aku akan singkirkan itu 60.000 hijab tersebut." Apakah maksudnya ini? Yaitu dengan doa. Di bulan suci Ramadan ini, segala apa, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum, maka berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, bahwa sesungguhnya segala kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apabila kita melakukan satu kebaikan, Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu di luar bulan suci Ramadan. Lantas ketika di bulan suci Ramadan, Allah akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Amin. Yang ketiga, ketika itu malaikat Jibril lagi-lagi berdoa, "Ya Allah, laknat dan hinakanlah seseorang yang ketika mendengar nama kekasihku disebutkan, lantas ia tidak bersalawat kepadanya." Saya ulangi sekali lagi, "Ya Allah," kata malaikat Jibril, "laknat dan hinakanlah seseorang yang ketika mendengar nama sahabatku disebutkan, lantas ia tidak bersalawat kepadaku." Siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Padahal sudah jelas sering disebutkan di dalam ketika sebelum orang turun khutbah Jumat, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa, apakah Allah berpuasa? Tentu jawabannya tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berhaji, apakah Allah Subhanahu wa taala berhaji? Tentu tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan salat, apakah Allah salat? Tentu jawabannya tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersalawat, lantas Allah dan para malaikat turut andil untuk bersalawat tersebut. Sebagai kesimpulan yang pertama, ketika kita memiliki kedua orang tua semasa hidup kita, marilah kita berbakti kepadanya. Karena kenapa? Karena ketika kedua orang tua kita sudah tua, sudah masuk usia lanjut usia, lantas ia tidak lagi membutuhkan harta kita. Dia lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dan penghormatan dari anak-anaknya. Yang kedua, selagi masih bulan suci Ramadan, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri. Dan yang ketiga, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, lantas marilah kita bersalawat kepadanya. Hanya butuh 5 detik ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mungkin hanya sekian ceramah singkat saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, hadza minni wallahul musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.